Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan siapkan hati seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada-Nya. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Bawa
kami pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Dan kami terus boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini di mana saja kami berada. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian dan penghormatan kami. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita kuat sampai kepada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. Satu pujian kita naikkan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan pasturku. hatimu untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Ku rindu
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini kami kembali datang ke rumah Tuhan. Kami rindu biarlah ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan kami semuanya, layakkan kami. Biarlah pada pagi hari ini perkenanan Tuhan boleh ada pada diri kami masing-masing. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saat ini mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Dan pada pagi hari ini mereka berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Mereka bersekutu beribadah bersama-sama dengan kami secara live streaming. Engkau menolong setiap peralatan-peralatan yang mereka pakai. Engkau berkati persekutuan kami semuanya, sehingga di setiap rumah-rumah daripada jemaat-jemaat Tuhan, Roh Kudus hadir dan bekerja. Kami semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan kami boleh menatap masa depan yang penuh dengan harapan bersama-sama dengan Tuhan saja. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang semua yang sudah siap di rumah masing-masing, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita kembali lagi bertemu, berjumpa. Tentu doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, doa kami kiranya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, tercukupi keperluan makanan minuman hari lepas hari, dan pekerjaanmu, rumah tanggamu semuanya ditolong oleh Tuhan, dan harta kekayaanmu dipagari oleh para malaikat Tuhan, sehingga di kondisi yang tentu hari-hari ini kita semuanya sudah tahu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Allah akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Nah, minggu hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang minggu kemarin saya sudah sampaikan, dan tentunya saya lanjutkan di minggu ini tentang tatanan baru dalam new normal, bahwa hari ini kita akan berbicara dalam konteks perjanjian baru. Kita buka dulu Alkitab kita baca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama sampai ayat yang ke-8, pasal pertama ayat 8 sampai ke 10, Pengkhotbah 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan doa Bapak Ibu Saudara semuanya. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, perhatikan ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Perhatikan kalimat ini, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat yang ke-10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan minggu kemarin dan hari ini. Konteks pada hari ini yang terjadi sudah pernah terjadi di masa lampau. Ya, saya mau ulangi, konteks pada hari ini apa yang terjadi sudah pernah terjadi di masa lampau. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini bukan barang yang baru, tapi sudah pernah terjadi di masa lampau. Mungkin cara terjadinya berbeda. Di dalam perjanjian baru, saya akan membagi menjadi 3 fase Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama fase kelahiran Yesus, yang kedua fase pelayanan Yesus, dan yang ketiga fase Yesus terangkat ke surga. Dalam konteks perjanjian lama yang kemarin kita pelajari, itu dijelaskan bahwa Allah itu berbicara tidak terlihat, tapi Allah bisa berbicara langsung audible pada nabi-nabi saat itu. Jadi ada sensitivitas rohani yang dibangun pada mereka. Yang kedua lewat tanda-tanda yang menyertai saat itu. Nah, seperti masih ingat tentang tulisan Mene Tekel Urfasim. Jadi ada tanda-tanda yang menyertai saat itu. Tiang awan, tiang api, itu tanda juga. Itu fase cara Allah bekerja, atau cara Allah berbicara kepada umat Tuhan pada saat itu.
Dan Allah juga bisa berbicara kepada umatnya saat itu melalui mujizat-mujizat. Ini dalam konteks perjanjian lama. Laut terbelah jadi dua. Air yang pahit menjadi manis. Tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Itu bagian cara Allah bekerja kepada umat pilihannya. Dan Tuhan bekerja di zaman itu. Dan itu berbicara tentang konteks perjanjian lama. Dan kemudian Allah berbicara lewat malaikat, saudara. Lewat mimpi-mimpi. Samuel dapat mimpi. Juga ada semak belukar yang berbicara kepada Musa. Jadi itu konteks perjanjian lama, saudara. Jadi Allah yang tidak terlihat bisa berbicara lewat berbagai cara. Lewat cara langsung, lewat tanda, mujizat, malaikat, lewat mimpi, dan lainnya juga lewat under form, yaitu semak belukar. Nah, dalam konteks itu, saudara, baru kita masuk dalam konteks perjanjian baru. Ternyata dalam konteks perjanjian baru ada yang menarik. Begini, saudara. Jadi Allah itu yang tadinya tidak terlihat, sekarang Allah itu menjadi manusia. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena selama ini Allah berbicara kepada umatnya, yang tadi saya katakan lewat beberapa tanda-tanda, yang tadi sudah saya kasih tahu kepada saudara. Jadi pada waktu itu seorang nabi akan menjadi point center untuk menyampaikan kepada umatnya. Dalam konteks perjanjian baru, ini ceritanya menjadi berbeda sekali, saudara. Kenapa saya bilang menjadi berbeda? Karena ini cerita, jadi dari Allah berubah menjadi manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah pun juga mengalami sebuah kehidupan yang berbeda, new normal. Jadi Allah itu yang ada di surga menjadi manusia. Jadi firman itu berubah menjadi daging. Dan firman itu adalah Dia yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah itu menjadi manusia. Itu sesuatu yang sangat sulit sekali, tapi Allah bisa kerjakan. Jadi Allah butuh energi yang kuat untuk menjadi manusia. Ini konteksnya turun itu, Bapak Ibu Saudara. Allah menjadi manusia yaitu lewat Yesus. Saudara, ini tidak mudah. Yang selama ini sebelum Allah itu terlihat, saudara, Allah itu berbicara lewat tadi tools yang sudah saya katakan di awal. Ketika Yesus datang sebagai manusia, ini menjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah waktu Allah datang sebagai manusia dan Dia tinggal bersama dengan kita, ada terjadi ancaman, saudara. Yaitu apa? Pada zaman itu ada seorang raja yang bernama Herodes Agung, yaitu ada di dalam kerajaan Romawi. Dan saat itu juga ada Kaisar Agustus di dalam pemerintahan Romawi saat itu. Jadi pada waktu Yesus itu lahir ke dalam dunia, itu tidak gampang, saudara. Ada perubahan paradigma dan dunia berubah total. Bisa bayangkan, kondisi di surga dengan kondisi di bumi sangat berbeda. Tetapi Allah lakukan itu semuanya. Terjadi perubahan tatanan kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari surga Dia turun ke muka bumi ini. Ini titik awal sebuah perubahan yang sangat radikal sekali. Waktu Yesus datang ke dunia, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Yang pertama, perubahan itu apa? Ada seorang perempuan perawan hamil tanpa ditiduri, yaitu Maria. Itu satu perubahan yang sangat luar biasa paradigmanya. Jadi peristiwa
peristiwa itu ada, peristiwa yang sangat sensasional sekali. Tetapi itu harus dialami, saudara. Ini tidak mudah bagi seorang Maria, karena tidak pernah ada peristiwa itu terjadi yang sampai kapanpun tidak ada. The only one. Peristiwa itu hanya terjadi untuk peristiwa saat itu saja. Dan Maria dipakai Tuhan saat itu, serta Yusuf juga dipakai Tuhan saat itu. Dan ada terjadi ancaman, saudara, yaitu apa? Herodes Agung merasa terancam. Dia dengar bahwa di kitab Taurat ada seorang raja Yahudi yang akan datang. Jadi dia panggil orang Majus ini untuk berkonspirasi, saudara. Tetapi orang Majus tidak mau diajak berkonspirasi hal-hal yang jahat untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus itu sejak dia lahir sudah ada tantangan. Karena apa? Karena new normal. Yaitu apa? Bahwa Herodes menganggap ini ada tantangan yang luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Seorang bayi ditakuti oleh seorang raja. Ini menarik sekali untuk kita telah, untuk kita pelajari dan untuk kita renungkan bersama-sama. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia dalam bentuk bayi, itu menjadi tantangan sekali. Jadi ancaman berubah menjadi tantangan. Apa yang terjadi, saudara? Sudah dimulai dengan satu fase, yaitu setelah terjadi ancaman dan tantangan, terjadi evakuasi. Jadi Yesus itu dibawa oleh orang tuanya ke Mesir. Diungsikan dulu ke Mesir, karena malaikat bicara untuk mereka bahwa Yesus ke Mesir. Jadi ini ternyata ada evakuasi. Bukan itu saja, Yesus bersama ibu bapaknya di karantina di Mesir. Tunggu sampai Herodes Agung mati. Kira-kira begitu, saudara. Kemudian setelah dikarantina, baru diisolasi. Jadi ini ada satu perubahan hidup yang terjadi oleh Yusuf dan Maria. Mereka harus bawa bayi ini menunggu sampai Herodes Agung ini mati. Dan itu akhirnya mereka harus menyesuaikan hidup dengan orang-orang di Mesir. Ini terjadi sebuah perubahan yang sensasional pada saat itu. Dan pada saat itu yang sensasional ini menjadi perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada saat itu, saudara. Nah, perubahan dari mereka yang sangat melihat Allah secara berbicara langsung, sekarang Allah itu langsung datang bersama dengan mereka. Untuk menerima Allah itu datang sebagai manusia itu tidak mudah, saudara. Kita baru masuk ke dalam pelayanan Yesus ini, ya. Kita baru masuk ke dalam pelayanan Yesus. Tadi fase kelahiran ada tantangan dan kita akan masuk ke dalam pelayanan Yesus karena kelahiran tidak cukup banyak untuk saya sampaikan. Ternyata dalam pelayanan Yesus, ketika Yesus sudah dewasa, memang ada misling, ya, memang ada misling. Di situ di usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak ada lagi cerita tentang Yesus. Maka di saat itulah ada satu perubahan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Tentang pelayanan Yesus. Yang selama ini rakyat itu diiming-imingi tentang berita-berita dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu mereka mengalami dalam tanda kutip, rakyat-rakyat itu sudah terbius dengan kebiasaan diajar oleh ahli Taurat dan orang Farisi sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ada perbedaan yang sangat sensasional yang dialami oleh rakyat pada saat itu. Apa yang dialami rakyat pada saat itu? Rakyat pada saat itu kurang percaya pada kelahiran Yesus. Tadinya mereka antipati
zaman sekarang itu terkenal dengan follower. Karena follower Yesus pada saat itu tidak banyak, saudara. Sedikit yang ikut Yesus. Lama-lama berikat sebagai bentuk kepercayaan. Jadi untuk memahami bahwa Allah itu datang sebagai manusia dan Yesus tidak boleh mendeklar kalau dia ini adalah Allah, tetapi orang melihat dari tindakan-tindakannya bahwa dia seorang nabi. Jadi ada satu perubahan paradigma yang terjadi di tengah-tengah grassroots, akar rumput, di tengah-tengah masyarakat untuk menghadapi sebuah perubahan yang drastis sekali. Yang tadinya mereka dengar dari ahli Taurat dan orang Farisi akan banyak hal, sekarang mereka lihat ini Yesus kok beda sekali. Kenapa ya? Setiap dia mengajar kok penuh dengan kuasa ya. Perkataan dia kok luar biasa sekali ya. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu dimanapun selalu punya kuasa, saudara. Sehingga rakyat pada waktu itu makin banyak mengikuti Yesus. Sehingga ada satu perubahan yang terjadi dan rakyat coba menyesuaikan diri. Setelah mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti yang terjadi pada saat itu, mereka lihat ada harapan. Mereka melihat Yesus ada harapan bahwa Yesus ini harapan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia adalah yang akan memberikan kita kebebasan dari sebuah tawanan. Sehingga pada waktu itu rakyat menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa saat itu. Sehingga mereka melihat, menikmati di mana ada Yesus banyak orang berbondong-bondong. Jadi ahli Taurat, orang-orang Farisi tersingkir. Pamor mereka mulai redup. Mereka udah tidak bisa berkuasa lagi. Karena apa? Yang mereka sampaikan itu ternyata tidak dapat diikuti dengan perbuatannya. Jadi perubahan kehidupan sosial terjadi pada waktu itu. Perubahan kehidupan ibadah terjadi pada saat itu. Dan mereka mulai percaya kepada Yesus dan tidak lagi percaya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, ini akan terjadi perbedaan, saudara. Jadi kita lihat dengan peristiwa coronavirus ini, saudara. Nanti akhirnya, saudara, ada sebuah penyaringan secara ilahi mengenai pelayanan. Karena terjadi perubahan paradigma dari sesuatu yang selama ini kita kumpulkan orang di satu gereja, kumpul, dan ini bisa menjadi vakum, saudara. Bisa berlambat ya, diprediksi sampai bulan Desember. Kalau ini dibiarkan terus, maka ada satu perubahan paradigma. Mau tidak mau, siapa yang cepat menghadapi dan menyesuaikan dengan sebuah perubahan ini, new normal ini, dia akan eksis. Dan Tuhan memberikan sebuah kepercayaan untuk ada di dalam fase itu. Tatanan kehidupan di dalam new normal yang tentu akan kita hadapi hari-hari ini. Mau tidak mau sebagai audiens, mau tidak mau kita sebagai jemaat Tuhan, maka hari-hari ini kita membutuhkan kualitas rohani. Jadi kita butuh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka yang selama ini lip service, mereka yang mendadani pelayanan itu hanya sebagai show selama ini, sebagai sebuah entertain, sebagai nilai-nilai yang sifatnya materialistis, maka makin lama mereka akan going down. Mereka akan terseleksi dengan baik. Dia akan turun terseleksi oleh ilahi, saudara,
Dan dia tidak akan bisa dalam panggung rohani itu sendiri. Mau tidak mau saudara, hari-hari ini akan mengalami satu perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Tapi itu akan terjadi. Oleh karena itu, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang gembala sidang mau ingatkan buat kita semua yang ada di keluarga besar Gereja Sidang Cematala Ambasador, termasuk saya juga secara pribadi, untuk kita kembali membenahi diri kita masing-masing. Kalau tidak saudara, kita akan menjadi satu fase yang paling berbahaya sekali. Mau tidak mau kita ada dalam fase yang demikian. Ini yang saya bilang, kita mengalami satu perubahan juga di dalam konteks perjanjian baru pada saat itu. Maka Yesus menjadi sebuah tantangan. Mau tidak mau juga ke depannya, siapa yang berjalan di dalam kebenaran, musuhnya makin banyak. Jadi kita ini di akhir zaman, ya, kita hidup di akhir zaman. Orang-orang yang cinta akan kebenaran firman Tuhan, yang tulus hatinya saudara, musuhnya akan makin banyak. Dan itu tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Tetapi tekanan itu makin luar biasa beratnya. Makanya saya bilang begini, dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan semakin parah. Orang-orang benar akan mengalami sebuah pengoreksian yang sangat dalam untuk melihat keadaan hari-hari ini. Kita akan diproses Tuhan. Minggu kemarin sudah saya sampaikan, kita akan diproses oleh Tuhan. Kita akan dibentuk lagi oleh Tuhan. Dan mau tidak mau kita harus punya rasa bergantung bersama Tuhan. Di dalam pelayanan, ya, di dalam pelayanan Yesus, ada satu perubahan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dengan murid-muridnya di new normal pada saat-saat itu? Yesus yang milih murid-muridnya, 12 orang untuk mendampingi dia. Murid-murid juga mengalami satu perubahan yang luar biasa sekali di antara mereka. Jadi mereka nempel terus, di mana Yesus ada, mereka ada. Mereka lihat bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus punya kuasa, bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat. Mereka lihat begitu tertib. Mereka melihat setiap apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi waktu mereka lihat, menyaksikan, mereka memandang segala macam yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan, merubah paradigma mereka yang selama ini Allah berbicara kepada murid-muridnya. Sekarang firman itu, Allah itu bersama-sama dengan mereka. Maka terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita hari-hari ini saudara? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Pada saat itu saya yakin terjadi culture shock, ya, shock sekali. Karena ada satu figur yang memiliki powerful yang luar biasa sekali. Dan dia tidak dilihat cacat celahnya di dalam pengajaran dan kuasanya. Makanya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, punya rasa bergantung sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena bagaimana kita mencoba menyesuaikan dalam segala hal itu, di dalam kondisi new normal itu tidak mudah saudara. Kita ada dalam satu fase yang tidak mudah. Jadi Allah yang ada di perjanjian lama, yang jauh, sedangkan di dalam perjanjian baru Allah yang ada bersama-sama mereka, yaitu Yesus yang tinggal dengan mereka. Dan kemudian sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang begini,
Aku akan memberikan kepadamu roh penghibur, yaitu yang sama dengan aku, menjadi roh penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Saudara tahu, fase mereka dalam konteks perjanjian baru dan fase waktu Yesus terangkat ke surga adalah terjadi dalam diri kita sekarang ini. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka yang tadinya Allah itu jauh, yang ada bersama-sama dengan mereka, para murid-murid Tuhan Yesus, sekarang dia ada di dalam hati kita. Itu ada satu perubahan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya murid-murid itu mengalami dewasa secara rohani. Dan ketika mereka dewasa, mereka aktif melakukan penginjilan, masif mereka melakukan penginjilan. Nah, ini yang saya bilang, ada kedewasaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Setelah kita lewati masa karantina atau PSBB ini, di bulan ini ataupun di bulan besok, saya yakin akan ada satu terobosan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hikmat itu untuk kita melakukan sesuatu dalam usaha pekerjaan bisnis kita, dalam pelayanan kita yang bulan lalu belum terpikir matang, tapi nanti setelah masuk dalam fase itu, Tuhan baru buka begitu banyak cara. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi ada satu tatanan kehidupan yang berbeda. Sebelum Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dan sesudah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ada satu tatanan kehidupan yang berbeda. Secara rohani, secara kehidupan nyata, ada satu kehidupan yang berbeda. Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melihat itu secara jernih dan tepat adanya. Harusnya kita mengamini akan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Karena bagi orang benar, ada cara Tuhan yang akan membukakan pikiran kita untuk konteks saat itu yang nanti akan datang, dan kita mampu membuat sebuah terobosan. Saudara, kalau kita merunut kepada cerita-cerita di Perjanjian Baru, tidak mudah memang untuk mengklasifikasi begitu cermat, karena dalam proses kelahiran Yesus sudah ada tantangan. Dan kemudian proses pada waktu Yesus mengambil pelayanan, terjadi satu perubahan paradigma. Rakyat-rakyat merespon, dan setelah masa kenaikan Yesus, baru murid-murid itu merespon. Jadi ada 3 fase yang tadi saya sampaikan. Waktu Yesus lahir, yang respon dan yang mengalami culture shock adalah para pemimpin atau penguasa pada saat itu. Dan kemudian pada zaman pelayanan Yesus hadir di dalam dunia, maka terjadi satu perubahan, yaitu new normal bagi para murid, ahli Taurat dan orang Farisi juga. Buat murid-murid yang semua menjadi bagian. Tetapi ketika dalam posisi Yesus terangkat ke surga, maka yang menjadi new normal itu, yaitu kepada para murid-muridnya secara khusus, mereka mengalami satu lompatan spiritual yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, semangat di dalam penginjilan yang luar biasa. Makanya saya mau mengambil benang merah mengenai hal ini, saudara. Ternyata di dalam setiap fase demi fase, orang-orang yang masuk dalam fase itu tidak pernah stuck, tidak pernah berhenti di tempat, selalu dapat menyesuaikan. Tetapi memang butuh waktu untuk menyesuaikan kondisi new normal ini nanti, Bapak Ibu Saudara. Perlu waktu. Setiap waktu itu berjalan, maka
mereka makin lama makin bisa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Follower Yesus yang tadinya tidak ramai, tapi setelah peristiwa itu terjadi, rakyat itu melihat pengajarannya. Makin lama di mana Yesus berada, banyak orang berbondong-bondong. Jadi ada satu perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Ahli Taurat dan orang Farisi yang tadinya melihat Yesus sebelah mata, sekarang ini menjadi serius, sehingga akhirnya mereka menciptakan ide-ide, gagasan sampai Yesus harus disalibkan. Nah, orang-orang seperti ini akan terpelanting. Tapi orang-orang yang mau menyesuaikan sebuah keadaan, tapi tidak boleh kompromi dengan keadaan itu, dan mau terus bersyukur dan tidak bersungut-sungut, orang itu akan eksis. Jadi ke depan nanti kita akan bisa melihat mana orang-orang yang akan tetap eksis dan mana orang-orang yang tidak akan pernah bisa eksis kembali. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan sampai menjadi gereja Tuhan. Kita jangan sampai menjadi orang percaya yang selalu suka bersungut-sungut. Kita jangan sampai antipati. Kita jangan sampai memiliki pemikiran negatif. Kita jangan sampai menyerah. Kita jangan sampai salah berpikir di dalam sebuah perubahan nanti. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita harus belajar untuk bersyukur di dalam perubahan ini. Walaupun tidak normal, tetapi kita belajar untuk bersyukur. Yang kedua, kita harus taat dengan sebuah perubahan yang ada. Dan yang ketiga, kita harus dapat lompat dari sebuah keadaan hari ini. Dan kita minta Tuhan kasih hikmat, marifat tentunya di dalam kita bersekutu kepada Tuhan. Yang keempat, ingat baik-baik saudara, belajar melihat tekanan itu. Di dalam tekanan itu pasti ada peluang besar di sini. Kita harus sama-sama berpikir tentang hal ini dan punya rasa tanggung jawab yang penuh. Karena mau tidak mau, kita harus tetap eksis. Mau tidak mau, kita harus punya rasa bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ini akan menjadi sebuah perubahan. Dan harus engkau bergantung kepada Tuhan. Ini kondisi ini, bukan kondisi yang baru. Fase ini bukan fase yang baru. Dari dulu sudah ada. Firman Tuhan tadi katakan di dalam pengkhotbah, sudah ada sejak dari dulu. Tidak ada sesuatu yang baru. Makanya bisa bayangkan kalau Yesus bisa ada di dalam sebuah tatanan baru dalam kondisi new normal. Yang tadinya dia Allah dengan segala kemuliaannya di kerajaan surga, dia harus ada di tengah-tengah dunia, mengondisikan kondisi yang ada pada saat itu sesuatu yang sangat berat sekali. Maria dan Yusuf harus dikarantina di Mesir, diisolasi di Mesir. Tentu sebuah peradaban yang berbeda, sebuah kondisi peraturan yang berbeda ketika mereka ada di Bethlehem dan ketika mereka ada di Mesir. Satu kondisi yang sangat berbeda, tetapi Maria dan Yusuf kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tentu ada kenormalan kehidupan yang ada di tengah-tengah Mesir, dia jalani. Dan ketika para murid-murid mengalami satu kuasa dari kenaikan Tuhan Yesus, mengalami satu pengurapan Roh Kudus, ada satu perubahan yang sangat besar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka bisa lakukan di dalam kondisi new normal. Nah, saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini beribadah secara live streaming, jangan pernah engkau takut bahwa kondisi-kondisi ini yang terjadi, Allah turut bekerja supaya mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang mengasihi kita. Engkau akan mengalami lompatan-lompatan yang besar. Engkau akan mengalami lompatan-lompatan berkat yang tak terduga
yang akan Tuhan berikan kepadamu, baik melalui pekerjaan, rumah tanggamu, aktivitasmu sehari-hari. Tuhan akan membuat engkau memiliki lompatan yang besar. Karena yang tadinya Allah itu jauh, sekarang Allah itu bukan hanya dekat, tetapi Dia tinggal di hatiku dan di hatimu yang percaya, katakan amin. Allah langsung tinggal di dalam hati kita. Satu kondisi new normal yang Allah alami di dalam hati kita. Yang tadinya Dia ada di dalam kerajaan surga, sekarang ada, tinggal di dalam hati kita. Ada tatanan baru yang Yesus alami juga. Dan ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita dan tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara semuanya, engkau akan berjalan bersama dengan tiang awan dan tiang api. Mana dari surga akan dikirimkan dari surga tiap-tiap hari di rumahmu, di meja makanmu. Dan kebenaran firman Tuhan akan menuntut engkau untuk melakukan semua aturan-aturan yang diterapkan di hari-hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Hari ini kita bersama-sama menyikapi segala sesuatunya dengan positif. Hari ini kita satu hidangan bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah memegang roti atau hosti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, saya ajak Bapak Ibu Saudara pegang ini bersama-sama di tangan kananmu, Bapak Ibu Saudara. Akan lebih tinggi daripada kepalamu. Pegang hosti roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Akan lebih tinggi daripada kepalamu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkasih Tuhan, terkasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kiranya